Halo semuanya, sudah lama ya kita tidak bahas masalah tentang game. Jadi hari ini kita mau bahas awal mula munculnya game Resident Evil. Mau tahu gimana game Resident Evil ini bisa sampai muncul dan menjadi game favorit bagi banyak orang? Ayo silakan ikutin video berikut ini. Kalau kita mau cerita game Resident Evil, kita harus kembali dulu pada tahun 1982 dan membahas sedikit tentang game Poyan. Game ini pertama kali muncul di arcade dan cukup terkenal. Kemudian juga dibuat dalam versi konsolnya. Game Poyan dibuat oleh Konami dan diciptakan oleh Tokuro Fujiwara. Setelah game Poyan sukses dalam versi arcade dan konsol, kemudian pada tahun 1983 Tokuro pindah dari Konami ke Capcom. Pada saat itu Capcom masih merupakan sebuah perusahaan kecil. Saat di Capcom, Tokuro juga membuat beberapa game yang cukup terkenal seperti Commando dan Ghost and Goblin. Setelah itu, ia mendapat sebuah tantangan yang sangat berat dari pihak Capcom, yaitu membuat sebuah game RPG survivor horror pertama untuk konsol FC atau Microgenius. Game itu diangkat dari cerita film dengan judul yang sama, yaitu Suito Homu atau Sweet Home. Tetapi produser dari film Sweet Home, yaitu Kiyoshi Kurosawa, dia bilang ke Tokuro, dia tidak ingin film dan gamenya terlalu mirip. Mendengar hal itu membuat Tokuro agak kecewa. Ditambah lagi kemampuan dari konsol FC saat itu cuma 8 bit saja. Tokuro juga berpikir, dengan kemampuan konsol yang cuma 8 bit, gimana caranya dia bisa membuat sebuah game yang memiliki jalur cerita yang bagus, sekaligus terasa seram bagi pemainnya. Tetapi kedua hal itu tidak membuat Tokuro patah semangat, dan ia berusaha membuat Sweet Home versi gamenya sebagus mungkin. Hingga tanggal 15 Desember tahun 1989, game yang ditunggu-tunggu yang bahkan membuat perubahan bagi dunia game, yaitu Sweet Home versi game akhirnya diluncurkan. Tetapi karena gambar dan ceritanya dinilai terlalu seram, Nintendo pihak Amerika dan Eropa melarang game itu luncur di negara mereka. Hal itu juga membuat gamer dari Amerika dan Eropa kehilangan kesempatan untuk memainkan game yang merupakan awal mula dari game Resident Evil pada saat itu. Sekarang coba kita lihat kenapa game ini bisa menjadi awal mula dari game Resident Evil. Cerita dari game itu terjadi pada tahun 1959 di sebuah mansion yang sangat besar. Tuan rumah dari mansion itu adalah seorang pelukis yang terkenal. Tetapi 30 tahun yang lalu ia mendadak hilang setelah istrinya bunuh diri. Soal kenapa istrinya bisa sampai bunuh diri juga merupakan sebuah misteri. Dan 30 tahun kemudian ada seorang produser stasiun TV membawa beberapa orang timnya datang ke mansion itu mau mengadakan syuting. Setelah mereka masuk ke mansion itu, mereka langsung ketemu roh hantu wanita. Dan hantu itu langsung mengatakan dia akan membunuh mereka semua. Kemudian game itu pun dimulai dari sini. Game ini terdiri dari 5 orang karakter dan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim yang terdiri dari 3 orang dan satu lagi adalah 2 orang. Saat sedang main, kapan saja kita juga bisa mengganti memainkan tim yang 3 orang maupun yang 2 orang. Dan masing-masing orang memiliki kemampuan masing-masing untuk memecahkan teka-teki yang ada. Karena keterbatasan dari kemampuan konsol FC, Tokuro memakai satu cara agar pemain bisa lebih memahami cerita dari game itu. Cara itu adalah ada beberapa catatan atau memo yang bisa kita ambil dan kita baca. Memo itu ditulis oleh orang yang pernah tinggal atau pernah datang ke mansion itu. Cara ini juga bisa membuat gamer lebih mengerti isi dari ceritanya. Satu lagi adalah saat ketemu musuh, maka gambarnya akan ganti menjadi first person. Cara ini selain bisa membuat musuh menjadi kelihatan lebih nyata, cara munculnya musuh juga bisa menjadi sangat variasi. Maka ia bisa membuat game ini terasa lebih seram. Tokuro juga membuat sebuah animasi buka pintu saat ganti ruangan. Selain itu juga ada animasi saat karakternya meninggal. Dan saat gamenya semakin mendekati akhir, pemain mulai tahu roh wanita yang mengejar mereka saat mereka pertama kali masuk ke mansion itu adalah istri dari pemilik mansion yang bunuh diri 30 tahun yang lalu. Ceritanya berawal dari meninggalnya anak mereka yang berusia 2 tahun jatuh ke alat bakar sampah yang ada di mansion itu. Karena terlalu sedih kehilangan anak mereka, istri pemilik mansion itu mulai membunuh anak kecil agar bisa menjadi teman main bagi anak mereka yang sudah meninggal. Tetapi karena rasa sedihnya tetap tidak bisa hilang,
Akhirnya istri dari pemilik mansion itu bunuh diri dengan cara membakar kamarnya. Dan pemilik mansion itu juga ikut terbakar pada saat kejadian itu. Setelah meninggal pun istrinya tetap membunuh orang yang datang ke mansion itu. Game itu juga ada satu adegan yang sangat menghebohkan bagi para gamer yang ada pada tahun 1989. Adegan itu adalah matinya seorang kakek saat menolong mereka. Game Sweet Home juga memiliki multi ending. Jadi setiap karakter yang mati akan menjadi permanen. Dan hanya best ending atau kelima karakter utama kita selamat, baru kita bisa melihat ending yang sebenarnya. Ending sebenarnya yaitu semua karakter kabur dari mansion itu dan kemudian mansionnya runtuh. Dan jika ada satu karakter saja mati, maka mansion itu tidak akan runtuh walaupun kita sudah menamatkan gamenya. Satu lagi yang menjadi adegan yang sangat terkenal adalah saat kita menyelesaikan gamenya, kita bisa melihat ada seseorang yang sedang melihat ke arah jendela. Dan mendadak orang tersebut membalikkan mukanya. Semua gamer saat itu sangat terkejut dengan adegan yang satu ini. Setelah itu banyak gamer berharap Sweet Home dibuat versi keduanya. Tetapi pihak Capcom tidak memberi tanggapan apa-apa soal itu. Dan sampai pada tahun 1994, saat Sony PlayStation atau lebih dikenal dengan PS muncul, banyak developer dari game membuat banyak game untuk PS. Pihak Capcom pun berpikir mereka akan membuat versi remake dari Sweet Home di konsol PS. Nah, di sini mungkin banyak yang sadar kalau Capcom juga dikenal sebagai raja game remake. Mungkin ini adalah awal dari suksesnya perjalanan remake bagi Capcom. Oke, kita kembali lagi. Kemudian Capcom meminta Tokuro untuk membuat versi remake dari Sweet Home. Tetapi kali ini Capcom meminta juga Shinji Mikami untuk berpasangan dengan Tokuro dalam membuat versi remake dari Sweet Home untuk PS. Saat itu mereka berpikir kualitas dari game Sweet Home yang ada di konsol 8-bit saja sudah bisa begitu heboh, apalagi dibuat dalam konsol PS pasti akan meledak. Jadi Tokuro dan Shinji mulai membahas hal apa saja yang mau dibuang dan hal apa saja yang mau dipertahankan dalam versi remake kali ini. Mereka sama-sama memutuskan orang yang membalikkan kepala saat ending di Sweet Home itu mau dibuat menjadi adegan awal. Hal ini agar pemain langsung bisa merasakan hebohnya game ini di awal cerita. Mereka juga mempertahankan adegan buka pintu yang menurut mereka cukup menegangkan. Karena game ini adalah remake dari Sweet Home sebelumnya, jadi lokasinya tetap harus pada malam hari di sebuah mansion yang sangat besar. Tetapi hal yang menjadi mimpi buruk bagi mereka kali ini adalah pada tanggal 31 Juli 1995. Karena terjadi perselisihan hak cipta soal Sweet Home antara sutradara dan produser film hingga berakhir di pengadilan. Hal ini juga membuat pihak Capcom kehilangan hak cipta soal game Sweet Home. Karena kehilangan hak cipta, versi remake dari game Sweet Home juga mengalami kendala yang sangat besar. Apalagi pengembangan gamenya sudah hampir selesai. Kemudian Tokuro dan Shinji akhirnya memutuskan membuat ulang banyak sekali adegan yang ada di dalam game itu. Mereka berpikir tetap mempertahankan 5 orang karakter, tetapi karakter mereka diganti menjadi tentara Amerika yang mendapat sebuah perintah untuk memeriksa kejadian aneh yang terjadi di sebuah mansion besar. Salah satu karakter dijadikan pilot untuk mengendalikan helikopter. Setelah melakukan banyak perubahan, akhirnya game itu muncul di Jepang dengan nama Biohazard. Dan mereka masih mempertahankan adegan kejadian di mansion, zombie membalikin kepala, dan adegan saat buka pintu. Dan sampai di sini masih belum selesai lagi nasib buruk dari game yang satu ini. Saat game Biohazard mau masuk ke Amerika, ternyata nama Biohazard sudah dipakai dan diregistrasi oleh sebuah grup band yang ada di Amerika. Jadi mau tak mau mereka harus ganti nama menjadi Resident Evil. Jadi itulah alasannya kenapa game ini bisa ada 2 nama. Dan kita juga lebih kenal dengan nama Resident Evil. Soalnya rata-rata yang kita mainkan adalah versi US-nya. Jadi kita lebih kenal dengan nama Resident Evil. Oke, ini adalah perjalanan game Sweet Home menjadi Biohazard atau Resident Evil yang kita kenal pada saat ini. Gimana dengan video kita hari ini? Jika suka dengan video kita, silakan like dan subscribe ya. Jangan lupa juga share dan tinggalin komen di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!